Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan dengan NIM F1G1200050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas mata kuliah metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Status Gizi Balita menggunakan metode Tsukamoto atau logika fuzzy berbasis web, studi kasus Puskesmas Mokoau, Kota Kendari. Pendahuluan. Latar belakang. Pemantauan status gizi balita merupakan aspek penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani masalah gizi balita dengan prevalensi stunting sebesar 21,6% dan gizi buruk sebesar 3,4%. Sementara di Puskesmas Mokoau, prevalensi stunting mencapai 18,3% dan gizi kurang mencapai 9,2%. Sistem manual yang digunakan saat ini membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan, sehingga diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto yang mampu menangani ketidakpastian dengan akurasi tinggi sebesar 92,5%. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta mendukung intervensi gizi yang tepat sasaran, sejalan dengan program transformasi digital kesehatan nasional. Rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan status gizi balita menggunakan metode Tsukamoto berbasis web. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan penentuan status gizi balita menggunakan metode Tsukamoto berbasis web. Batasan masalah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan hanya mencakup balita dengan rentang usia 0-5 tahun. Yang kedua, parameter input yang digunakan dalam penentuan status gizi hanya mencakup berat badan, tinggi badan, dan usia balita dalam rentang bulan. Ketiga, metode yang digunakan dalam sistem adalah metode Tsukamoto pada logika fuzzy. Keempat, sistem dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang diakses oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Mokoau. Kelima, validasi data dan hasil sistem hanya dilakukan terhadap data yang tersedia di Puskesmas Mokoau. Manfaat penelitian. Manfaat bagi akademik. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan penerapan logika fuzzy, khususnya metode Tsukamoto, dalam bidang kesehatan. Ini akan menambah referensi studi kasus konkret mengenai pengembangan metode tersebut dalam sistem pendukung keputusan. Manfaat bagi tenaga kesehatan. Sistem ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dalam memantau status gizi balita secara lebih efisien dan akurat, memberikan rekomendasi intervensi yang cepat, serta mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual. Manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian lanjutan, seperti mengimplementasikan metode fuzzy lainnya atau menambahkan fitur rekomendasi penanganan gizi. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian dilakukan pada bulan September hingga Desember 2024 pada Puskesmas Mokoau, Kota Kendari, dengan sampai pengukuran antropometri sebanyak 100 balita pada Puskesmas Mokoau, Kelurahan Padeleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Rincian penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan September. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem dimulai dari minggu pertama bulan November sampai minggu ketiga bulan November. Perancangan sistem dimulai dari minggu keempat bulan November sampai minggu pertama bulan Desember. Yang keempat, implementasi.
dimulai dari minggu kedua bulan Desember sampai minggu ketiga bulan Desember. Yang keempat, pengujian dan perbaikan sistem dimulai pada minggu keempat bulan Desember. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop Asus VivoBook 14 series, prosesor Intel Celeron, RAM 4GB, sistem operasi 64 bit. Kemudian perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama sistem operasi Windows 11, kedua Visual Studio Code sebagai text editor, yang ketiga PHP sebagai bahasa pemrograman, yang keempat SAM sebagai web server, yang kelima MySQL sebagai database, dan yang keenam Chrome sebagai web browser. Prosedur penelitian. Yang pertama, pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi terkait data yang diperlukan dalam mengembangkan suatu sistem. Proses ini dilakukan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan status gizi balita. Informasi yang dikumpulkan mencakup data alternatif untuk setiap kriteria, seperti usia dalam bulan, berat badan, tinggi badan, serta nilai status gizi. Penilaian dilakukan menggunakan skala 0 sampai 100. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengelolaan data menggunakan metode logika fuzzy untuk menghasilkan data yang lebih akurat, dengan tujuan mendukung proses perhitungan status gizi balita. Langkah berikutnya adalah merancang dan membangun sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk back-end dan MySQL sebagai basis data, serta SAM sebagai web server. Setelah tahap perancangan dan pembangunan sistem selesai, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Dalam pengujian ini, seluruh menu akan diperiksa untuk memastikan bahwa setiap menu memenuhi kebutuhan sistem. Selain itu, pengujian data juga dilakukan menggunakan confusion matrix. Jika semua prosedur telah dilaksanakan dan terpenuhi sesuai dengan perencanaan, maka sistem yang dibangun dapat dinyatakan berhasil. Pada tahap ini, sistem dianggap telah memenuhi semua kriteria dan kebutuhan yang ditetapkan, sehingga siap untuk diimplementasikan dan digunakan secara optimal. Entity Relational Diagram. Entity Relational Diagram atau ERD pada gambar yang ditampilkan menggambarkan struktur data yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan penentuan status gizi balita, melibatkan beberapa entitas utama seperti user, kader, posyandu, balita, dan fuzzy. Entitas user merepresentasikan pengguna sistem dengan atribut seperti ID user, uname, pass, dan level. Setiap pengguna memiliki hubungan one-to-many dengan entitas kader, yang berarti seorang pengguna dapat terhubung dengan beberapa kader. Entitas kader mencakup informasi seperti ID, nama, jenis kelamin, foto, dan alamat. Entitas kader memiliki hubungan one-to-many dengan entitas posyandu yang menunjukkan bahwa seorang kader dapat bertanggung jawab atas beberapa posyandu. Entitas posyandu yang memiliki atribut seperti ID PS, nama PS, alamat, dan deskel atau desa kelurahan juga memiliki hubungan one-to-many dengan entitas balita, menandakan bahwa satu posyandu dapat menangani banyak balita. Entitas balita merepresentasikan data anak yang dilayani oleh posyandu dengan atribut seperti ID balita, nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nama ayah, dan nama ibu. Setiap balita memiliki hubungan one-to-many dengan entitas fuzzy yang mencatat informasi seperti ID, umur, berat badan, tinggi badan, status gizi, nilai fuzzy, serta waktu pencatatan.
Use case diagram. Use case diagram pada penelitian ini menggambarkan interaksi antara dua aktor, yaitu admin dan kader, dengan sistem yang dirancang. Diagram ini menjelaskan peran dan akses yang dimiliki masing-masing aktor berdasarkan fungsionalitas sistem. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data dalam sistem, termasuk data posyandu, kader, akun, user, balita, serta fitur tambahan seperti melakukan proses perhitungan gizi, pengelolaan laporan gizi, dan statistik gizi. Dalam menjalankan tugasnya, admin juga dapat menambah, mengedit, dan menghapus data yang merupakan proses tambahan atau extends dari fungsi pengelolaan data. Kader memiliki akses yang lebih terbatas. Sesuai dengan tanggung jawabnya, kader dapat melihat data kader, mengelola data balita, melakukan proses perhitungan gizi, melihat laporan gizi, dan memantau statistik gizi. Setiap aktor, baik admin maupun kader, harus melalui proses login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fungsi-fungsi sistem. Hal ini dijelaskan dengan hubungan include antara proses login dan setiap fungsionalitas yang tersedia. Hubungan extends pada fungsi menambah, mengedit, dan menghapus data menunjukkan bahwa fitur tersebut adalah bagian opsional yang dilengkapi fungsi utama pengelolaan data. Activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan alur kerja sistem pada proses login yang melibatkan dua aktor, yaitu admin dan kader serta sistem. Proses dimulai ketika pengguna, baik admin maupun kader, membuka situs web. Setelah itu, sistem menampilkan halaman login untuk pengguna. Pengguna kemudian mengisi username dan kata sandi di formulir login. Selanjutnya, sistem akan memproses validasi data yang telah dimasukkan. Jika validasi data, misalnya karena username atau kata sandi salah, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login untuk mencoba kembali. Sebaliknya, jika validasi data berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai. Proses ini diakhiri dengan titik akhir aktivitas pada sistem. Aktivitas diagram data posyandu. Activity diagram data posyandu menggambarkan alur kerja sistem dalam pengelolaan data posyandu oleh admin. Proses dimulai saat admin mengakses halaman data posyandu dan sistem menampilkan halaman tersebut. Admin memiliki dua opsi utama, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data. Aksi tambah memungkinkan admin menginput data baru ke database, sementara edit digunakan untuk memperbarui data yang ada, dan hapus menghilangkan data yang dipilih dari basis data. Jika admin memilih untuk mencari data, sistem memeriksa basis data dan menampilkan hasilnya. Proses berakhir setelah semua aksi yang diperlukan selesai dilakukan. Activity diagram data kader. Activity diagram data kader menggambarkan alur kerja sistem dalam pengelolaan data kader oleh admin dan kader. Proses dimulai saat pengguna mengakses halaman data kader dan sistem menampilkan halaman tersebut. Pengguna memiliki dua opsi utama, yaitu mengelola data kader atau mencari data tertentu. Pada pengelolaan data, pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus data. Akses tambah data memungkinkan pengguna menginput data baru ke dalam database, sementara edit digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada, dan hapus menghilangkan data yang dipilih dari basis data. Jika pengguna memilih untuk mencari data, sistem akan memeriksa basis data dan menampilkan hasil pencarian. Proses berakhir setelah semua aksi yang diperlukan telah selesai. Activity diagram data balita menjelaskan alur kerja sistem dalam pengelolaan data balita oleh admin dan kader. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman data balita, lalu sistem menampilkan halaman tersebut. Pengguna dapat memilih untuk mengelola data atau mencari data tertentu. Dalam pengelolaan data, pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus data. Aksi tambah digunakan untuk menginput data baru.
edit untuk memperbarui data yang ada, dan hapus untuk menghilangkan data yang dipilih. Jika pengguna memilih mencari data, sistem akan memeriksa basis data dan menampilkan hasilnya. Proses ini selesai setelah semua aksi yang dibutuhkan dilakukan. Activity diagram hitung gizi. Activity diagram hitung gizi menjelaskan alur kerja sistem dalam perhitungan gizi yang dilakukan oleh admin dan kader. Proses dimulai ketika admin atau kader mengakses halaman hitung gizi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut. Selanjutnya, pengguna menginput data yang diperlukan untuk proses perhitungan. Setelah data diinput, sistem melakukan perhitungan gizi berdasarkan data yang dimasukkan dan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Setelah hasil perhitungan ditampilkan, admin atau kader dapat menyimpan data perhitungan gizi tersebut. Sistem kemudian akan menyimpan data yang telah dihitung dan menampilkan daftar data yang tersimpan. Proses ini selesai setelah semua aksi yang dibutuhkan dilakukan. Activity diagram laporan gizi. Activity diagram laporan gizi menjelaskan alur kerja sistem dalam pengelolaan laporan gizi balita oleh admin dan kader. Proses dimulai saat pengguna mengakses halaman laporan gizi, kemudian sistem menampilkan halaman tersebut. Pengguna dapat memilih untuk mengelola data balita seperti melihat detail perhitungan atau mencari data tertentu. Sistem akan memproses pilihan tersebut dengan memeriksa database dan menampilkan data yang relevan. Setelah data ditemukan atau dikelola, pengguna dapat melihat detail hasil perhitungan gizi balita. Proses ini diakhiri dengan tampilan data detail, menandakan alur kerja selesai. Activity diagram logout. Activity diagram logout menggambarkan alur kerja ketika admin dan kader melakukan logout dari sistem. Prosesnya dimulai dengan pengguna mengklik menu logout, yang kemudian sistem akan merespon dengan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama website. Proses ini berakhir setelah semua aksi yang diperlukan selesai dilakukan. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.